Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu yuk. Nama saya Sahaya Syifana Wasilata. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang permainan bola futsal. Nah, teman-teman, kira-kira permainan bola futsal itu apa sih? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak video pembelajaran dari saya. Nah, teman-teman, pertama kita harus tahu dulu nih, futsal itu apa sih? Nah, futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing beranggotakan 5 orang nih teman-teman. Nah, tujuannya untuk memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain 5 pemain utama tadi, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti pemain sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal ini beda. Dia dibatasi garis, bukan net ataupun papan. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga nih sejarah dari futsal. Teman-teman ada yang tahu tidak? Istilah futsal berasal dari mana? Yap, betul. Istilah futsal berasal dari bahasa Spanyol, yaitu football yang berarti sepak bola dan sala yang berarti ruangan. Dan jika digabung artinya menjadi sepak bola dalam ruangan. Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Cheriani. Keunikan futsal mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan, terutamanya di Brazil. Keterampilan yang dikembangkan dalam permainan ini dapat dilihat dalam gaya terkenal dunia yang diperlihatkan pemain-pemain Brazil di luar ruangan pada lapangan berukuran biasa. Permainan ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan Federation International de Football Association di seluruh dunia, dari Eropa hingga Amerika Tengah dan Amerika Utara, serta Afrika, Asia, dan Oseania. Pertandingan internasional pertama, futsal, diadakan pada tahun 1965 dan pada saat itu Paraguay yang menjuarai. 6 perebutan Piala Amerika Selatan berikutnya diselenggarakan hingga tahun 1979. Nah, pada saat itu teman-teman, semua gelaran juara disapu habis oleh Brazil. Kejuaraan dunia futsal pertama diadakan atas bantuan FIFA sebelum anggota-anggotanya bergabung dengan FIFA pada tahun 1989 di Sao Paulo, Brazil. Tahun 1982 yang berakhir dengan Brazil di posisi yang pertama. Nah, teman-teman, Brazil pada saat itu mengulangi kemenangannya lagi di kejuaraan dunia kedua tahun 1985 di Spanyol. Tetapi sayangnya Brazil pada saat itu menderita kekalahan dari Paraguay dalam kejuaraan dunia ketiga tahun 1988 di Australia. Selanjutnya kita masuk ke dalam organisasi futsal di Indonesia. Nah, pada saat itu Federasi Futsal Indonesia atau yang kita singkat dengan FFI merupakan badan resmi di bawah PSSI yang mengurusi olahraga futsal di Indonesia. FFI sendiri merupakan perubahan nama dan status dari Asosiasi Futsal Indonesia yang disingkat dengan AFI. Perubahan ini terjadi saat Kongres AFI pada 20 November tahun 2015. AFI sendiri sebenarnya dibentuk karena pembubaran Badan Futsal Nasional atau yang disingkat dengan BFN oleh PSSI pada 25 Januari tahun 2015. Nah, FFI sendiri mewakili perwakilan di setiap provinsi yang bernama Asosiasi Futsal Provinsi atau yang disingkat dengan AFP. Dan FFI juga memiliki perwakilan di kota yang bernama Asosiasi Futsal Kota atau yang disingkat dengan AFK. Selanjutnya kita masuk ke dalam peraturan dalam permainan futsal.
Nah, yang pertama ada lapangan permainan. Kita lihat dulu ya gambarnya. Nah, di sini kita lihat ada ukurannya, yaitu panjang 25 sampai 42 meter dikali lebarnya 15 sampai 25 meter. Selain ukurannya, ada juga garis batasnya nih teman-teman. Garis batasnya yaitu selebar 80 cm, yakni garis sentuh di sisi, garis gawang di ujung-ujung, dan garis melintang tengah lapangan. 3 meter lingkaran tengah, tak ada tembok penghalang atau papan. Yang ketiga ada daerah penalti, yaitu dalam busur berukuran 6 meter dari setiap posnya. Yang keempat ada garis penalti yang berukuran 6 meter dari titik tengah garis gawang. Yang kelima ada garis penalti yang kedua, yaitu 12 meter dari titik tengah garis gawang. Yang keenam ada zona pergantian, yaitu daerahnya 6 meter, yaitu 3 meter pada setiap sisi garis tengah lapangan pada sisi tribun dari pelemparan. Selain itu ada juga gawangnya nih teman-teman. Gawangnya yaitu ukurannya tinggi 2 meter dikali lebar 3 meter. Selanjutnya yang terakhir ada permukaan daerah pelemparan, yaitu daerahnya harus halus, rata, dan juga tak abrasif. Selanjutnya kita masuk ke dalam bola. Nah, yang pertama kita harus mengetahui berat dari bola. Berat bola yaitu 390 sampai 430 gram. Yang kedua yaitu ada keliling bola. Keliling bola kira-kira 62 cm sampai 64 cm. Yang ketiga ada lambungan bola. Lambungannya sekitar 55 sampai 65 cm pada pantulan yang pertama. Selain itu juga ada bahan dari bola itu sendiri, yaitu kulit atau bahan yang cocok lainnya yang tidak berbahaya tentunya. Selanjutnya kita masuk ke dalam jumlah pemain. Jumlah pemain ini yang pertama yaitu jumlah pemain maksimal untuk memulai pertandingan ada 5 jumlahnya. Salah satunya termasuk penjaga gawangnya. Nah, yang kedua jumlah pemain minimal untuk mengakhiri pertandingan ada 2 pemain. Yang ketiga jumlah pemain cadangan maksimal 7 orang. Dan yang keempat, batas jumlah permainan pemain itu tidak terbatas. Yang terakhir, metode pergantian yang dimaksud yaitu pergantian melayang. Nah, semua pemain kecuali penjaga gawang itu boleh masuk dan meninggalkan lapangan kapan saja. Pergantian penjaga gawang hanya dapat dilakukan jika bola tak sedang dimainkan dan dengan persetujuannya wasit. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknik dasar permainan bola futsal. Nah, di dalam permainan bola futsal ada beberapa teknik dasar yang perlu dikuasai oleh pemain futsal. Beberapa teknik-teknik dasar yang harus dikuasai dengan keahlian khusus oleh setiap permainan futsal, yaitu yang pertama ada kontrol bola. Nah, teknik mengontrol bola dalam permainan futsal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan telapak kaki sebelah depan dengan memanfaatkan sol sepatu. Teknik mengontrol bola dengan sol sepatu dalam futsal sangat penting sehingga harus dikuasai oleh setiap pemain. Yang kedua ada passing atau mengumpan. Umpanan dapat dilakukan dengan menggunakan beragam sisi kaki, yaitu menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, ujung kaki, tumit, atau sisi bawah. Namun yang paling baik adalah menggunakan kaki bagian dalam dengan arah mendatar atau mengumpan panjang yang menyusur tanah, karena umpanan akan memiliki akurasi paling baik jika dibandingkan dengan lainnya. Yang ketiga ada dribbling atau menggiring. Untuk mengecoh pemain lawan dalam sebuah permainan futsal, seorang pemain futsal harus memiliki kemampuan dalam menggiring bola. Kemudian kita kembali lagi pada teknik dasar permainan futsal yang keempat, yaitu menendang keras atau shooting. Teknik menendang keras yang efektif dalam permainan futsal adalah menendang bola dengan menggunakan ujung kaki atau sepatu. Karena dengan teknik ini,
bola akan melesat cukup kencang dan bola juga akan tetap bergerak lurus. Selanjutnya ada kecepatan. Ciri-ciri dari permainan futsal adalah kecepatan. Maka, pemain futsal dituntut cepat dalam mengalirkan bola, bergerak mencari ruangan untuk menerima umpan, dan juga bereaksi. Dan terakhir ada fisik. Karena dalam permainan futsal dituntut banyak gerak, berlari dengan kecepatan, maka dibutuhkan fisik yang bugar. Karena tanpa fisik yang baik, sangat sulit seorang pemain futsal menjalani permainan atau pertandingan dengan tempo yang tinggi. Nah, teman-teman, segitu dulu ya video pembelajaran dari saya tentang permainan bola futsal. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari video pembelajaran saya kali ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.